Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 2 Psikologi Perkembangan Anak. Di sini kami akan menjelaskan kembali materi kami yang berjudul Konsep pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jangan lupa disimak ya guys. Jangan lupa ditonton. Dadah. Sebelum masuk materi pembahasan, alangkah baiknya perkenalan diri dulu. Nama saya Eda Rabiatul Rizky, teman saya Siti Hajar yang hobi dandan, dan teman saya satu lagi Sri Wahyulina main voli setiap saat. Jadi kita akan memasuki poin yang pertama, yaitu definisi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan memiliki asal kata, yaitu tumbuh. Secara istilah, pertumbuhan memiliki pengertian perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor. Faktor pertama yaitu karena eksternal dan faktor kedua karena internal. Perubahan kuantitatif sendiri dapat diukur atau dinyatakan dalam satuan serta diamati secara jelas. Misalnya, pertumbuhan pada pertambahan, pembesaran, perubahan ukuran dan bentuk, hal yang tidak ada menjadi ada, kecil menjadi besar, sedikit menjadi banyak, dan pendek menjadi tinggi, serta kurus menjadi gemuk dan sebagainya. Itu untuk poin pertumbuhan. Selanjutnya itu poin kedua, yaitu perkembangan. Sedangkan perkembangan itu adalah perkembangan tentu memiliki arti yang berbeda. Ketika pertumbuhan dan itu perubahan kuantitatif, maka perkembangan itu adalah perubahan secara kualitatif. Karakteristik perkembangan meliputi perubahan fungsi-fungsi organ fisik, fungsi psikologis, fungsi kepribadian, dan ini menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya dari perkembangan kualitatif ini sendiri yaitu adalah perkembangan bahasa, perkembangan pemikiran, dan perkembangan sosiomotorik. Menurut para ahli, ada 3 tahap periodisasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama yaitu periodisasi perkembangan berdasarkan biologis. Yang kedua berdasarkan konsep didaktis. Yang ketiga berdasarkan psikologis. Ada juga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama faktor hereditas dan yang kedua faktor lingkungan. Ada beberapa aspek yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan, meliputi perkembangan fisik, intelijensi, emosi, bahasa, sosial, kepribadian, moral, dan kesadaran beragama. Yang pertama ada perkembangan fisik. Tubuh manusia merupakan organ kompleks. Menurut Cohen dan Thomson, yang mengatakan ada 4 aspek yang meliputi. Yang pertama, sistem saraf yang sangat mempengaruhi kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang mempengaruhi munculnya pola tingkah laku baru. Yang keempat, struktur tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Yang kedua ada perkembangan intelijensi. Menurut Chaplin mengartikan intelijensi sebagai kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri situasi secara cepat dan efektif. Jadi keberhasilan individu seseorang tidak hanya karena tingkat kecerdasannya, tetapi juga dibantu oleh kemantapan emosionalnya. Yang ketiga ada perkembangan emosi. Emosi ada 2 bagian, sensoris dan fisikis. Emosi itu adalah perasaan jiwa seseorang yang meliputi bahagia, cinta, duka, benci, dan sedih, dan lainnya. Yang keempat ada perkembangan bahasa. Bahasa merupakan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi. Bahasa erat kaitannya dengan perkembangan individu yang mana mereka menarik kesimpulan, menyusun pendapat, menyelesaikan masalah, dan lainnya. Yang kelima ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial seseorang akan berkembang seiring dengan pertambahan usia dan pergaulannya. Jadi, lingkungan sosial sangat mempengaruhi perilaku kita itu baik atau buruk. Terus yang keenam ada perkembangan kepribadian. Di situ ada kepribadian yang sehat dan kepribadian tidak sehat. Contoh kepribadian yang sehat yaitu dapat bertanggung jawab, dia dapat mengontrol emosi, mandiri, berempati, dan lain sebagainya. Sedangkan tidak sehat, dia suka berbohong,
mudah marah karena tersinggung, suka mengganggu orang lain, bahkan merendahkan orang lain. Dan beberapa contoh yang masih banyak. Selanjutnya yaitu poin ketujuh, yaitu perkembangan moral. Perkembangan moral itu sendiri adalah melakukan sesuatu perbuatan bermoral karena panggilan hati nurani, tanpa perintah, tanpa harapan akan imbalan ataupun pujian. Jadi di sini perbuatan moral itu lebih jelas ke menuju perbuatan yang bersifat dengan hati ikhlas tanpa mengharapkan imbalan ataupun pujian apapun. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral yaitu sikap orang tua dalam keluarga, konsisten dalam mendidik anak, dan penghayatan dalam pengalaman agama yang dianut. Poin selanjutnya yaitu yang ke-8, perkembangan kesadaran beragama. Salah satu kelebihan makhluk sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah dia dianugerahi fitrah atau perasaan dan kemampuan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ajarannya. Jadi ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti perintah-perintahnya dan segala larangan-larangannya yang ditujukan kepada kita sebagai makhluk hidup yang diciptakan di dunia. Dengan kata lain, manusia dikaruniai insting religius atau naluri beragama. Jadi itu dia pengalaman materi dari kami. Terima kasih sudah menyimak materi kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sekian dari kami. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.